Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi dan pasar modal memainkan peran krusial dalam perekonomian modern. Pasar modal tidak hanya menyediakan platform bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan ekspansi, tetapi juga memberikan peluang bagi investor untuk mengalokasikan dana mereka dengan harapan mendapatkan imbal hasil yang menguntungkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek dari investasi dan pasar modal, termasuk pengertian dasar, jenis-jenis investasi yang diperdagangkan, serta risiko yang terkait. Kita juga akan melihat bagaimana pasar modal berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, serta peran pentingnya dalam mendukung pembangunan ekonomi. Maka dari itu, kita akan membahas mengenai investasi dan pasar modal pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Husnul Huluki SE MAK. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Anis Firdaus, Eka Sulistianingsih, Rahmawati Fazriyah, Rizko Fadli Anhari, Siti Jenab, dan yang terakhir ada Sofi Nuraini. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada pengertian investasi dan pasar modal, yang kedua ada jenis-jenis investasi yang ada di pasar modal, yang ketiga ada risiko investasi, yang keempat ada struktur pasar modal Indonesia, yang kelima ada peran investasi di pasar modal terhadap perekonomian, dan yang terakhir ada manfaat pasar modal. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak materinya sama-sama. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian investasi menurut beberapa para ahli. Di sini saya akan menjelaskan 3 definisi yang berbeda, yang masing-masing memberikan perspektif unik tentang apa itu investasi. Yang pertama, menurut Tandelion, investasi adalah komitmen sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Definisi ini menekankan pentingnya perencanaan dan harapan akan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Yang kedua ada Firdaus Hartanto. Menurut Firdaus Hartanto, investasi merupakan kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau peningkatan investasi. Definisi ini menyoroti aspek jangka panjang dari investasi dan harapan akan pengembalian yang positif. Yang ketiga ada menurut Sunaria, investasi adalah penanaman modal atau satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan tambahan atau keuntungan di masa yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya tentang menanamkan modal, tetapi juga tentang mendapatkan keuntungan tambahan di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, dari ketiga definisi ini kita dapat melihat bahwa meskipun ada variasi dalam cara para ahli mendefinisikan investasi, namun pemahaman ini penting untuk membantu kita membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan informatif. Oke, lanjut. Jika pada slide sebelumnya kita membahas tentang pengertian investasi menurut para ahli, kali ini kita akan membahas tentang pengertian investasi secara umum. Yang pertama, investasi merupakan sebuah kegiatan menanam modal dalam jangka waktu cukup lama dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya investasi merupakan pengorbanan aset yang dimiliki saat ini bertujuan untuk mendapatkan peningkatan aset di masa yang akan datang. Memahami pengertian investasi sangat penting sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan finansial jangka panjang. Dengan memahami konsep dasar ini, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan terinformasi.
Oke, sebelumnya kan kita udah membahas tentang pengertian investasi menurut para ahli. Terus kita udah membahas tentang investasi secara umum. Nah, setidaknya kita udah mengerti sedikit konsep dasar investasi itu apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pasar modal. Di sini kita akan membahas tentang pengertian pasar modal menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Eduardo Standelin, pasar modal adalah pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun, seperti saham dan obligasi. Ini menekankan peran pasar modal sebagai platform untuk mengalokasikan dana dari pihak yang memiliki surplus dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk investasi jangka panjang. Nah, yang kedua ada menurut Kadiman Pakpan, pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang. Nah, definisi ini menyoroti fungsi pasar modal dan mendukung pertumbuhan perusahaan dengan menyediakan akses ke sumber pendanaan yang lebih luas. Nah, yang ketiga ada menurut Husnan, pasar modal adalah pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Ini menunjukkan bahwa pasar modal memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi aliran dana. Dengan ketiga definisi ini, kita dapat melihat bahwa pasar modal adalah komponen vital dalam sistem keuangan yang membantu menghubungkan investor dengan peluang investasi jangka panjang. Pemahaman ini penting untuk membantu kita membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan terinformasi. Nah, jika sebelumnya kita membahas tentang pengertian pasar modal menurut para ahli, saat ini kita akan membahas tentang pengertian pasar modal. Pasar modal itu apa sih? Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, seperti surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Nah, pasar modal ini memiliki peran penting dalam perekonomian, baik bagi perusahaan, pemerintah, maupun investor. Bagi perusahaan dan pemerintah, pasar modal merupakan sarana pendanaan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk berbagai proyek dan kegiatan. Dengan menerbitkan saham atau obligasi, perusahaan dan pemerintah dapat mengumpulkan dana dari masyarakat luas. Nah, untuk bagi investor, pasar modal menyediakan berbagai peluang investasi yang dapat memberikan keuntungan di masa depan. Melalui pasar modal, investor dapat membeli saham, obligasi, atau reksadana yang diharapkan akan memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. Investasi di pasar modal juga memungkinkan diverifikasi portofolio yang membantu mengurangi risiko investasi. Nah, selain itu, pasar modal juga berfungsi sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara. Pergerakan harga saham dan obligasi di pasar modal mencerminkan kondisi ekonomi dan sentimen investor terhadap proyek ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, memahami dinamika pasar modal sangat penting bagi semua pelaku ekonomi, baik itu perusahaan, pemerintah, maupun investor. Dengan memahami konsep dasar ini, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan terinformasi, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari investasi itu sendiri. Yang akan dibahas di sini ada 4 jenis investasi, yaitu ada saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Baik, yang pertama itu ada saham. Saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan dari suatu perusahaan. Untuk saham itu sendiri dibagi lagi menjadi 7 bagian. Yang pertama itu ada saham biasa, di mana saham biasa ini merupakan jenis saham yang paling umum. Itu contohnya ada di PT Telkom Indonesia. Yang kedua ada saham preferen.
Saham preferen itu sendiri pemiliknya memiliki hak tinggi daripada saham biasa dalam hal pembagian dividen dan klaim aset jika perusahaan likuiditas. Contohnya itu adalah saham preferen yang diterbitkan oleh perusahaan properti besar. Yang ketiga itu ada saham blue chip. Saham blue chip ini biasa digunakan untuk menggambarkan saham dari perusahaan-perusahaan besar, mapan, dan memiliki reputasi baik di pasar. Contohnya itu ada perusahaan dari Coca-Cola. Lalu yang keempat ini ada saham income. Saham yang secara konsisten memberikan dividen yang tinggi kepada pemegang perusahaan. Lalu yang kelima ini ada saham defensif. Saham defensif ini adalah jenis saham yang cenderung stabil kinerjanya, bahkan ketika ekonomi dalam kondisi yang tidak baik. Yang keenam ini ada saham siklikal. Saham siklikal itu sendiri saham dari perusahaan-perusahaan yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara keseluruhan. Ketika ekonomi sedang tumbuh, permintaan terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan meningkat sehingga pendapatan dan keuntungan perusahaan juga meningkat. Sebaliknya, ketika ekonomi mengalami perlambatan atau resesi, permintaan menurun dan kinerja perusahaan pun ikut tertekan. Lalu yang terakhir itu ada saham spekulatif. Saham spekulatif ini memiliki potensi keuntungan yang sangat tinggi, namun memiliki resiko yang sangat besar karena biasanya saham spekulatif ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan baru yang belum memiliki sejarah kinerja yang sangat panjang. Lanjut, yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah instrumen keuangan terbit oleh perusahaan, pemerintahan, lembaga lainnya yang mendapatkan dana. Untuk jenis-jenis obligasi itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan kupon, jangka waktu, dan penerbit. Untuk jenis obligasi berdasarkan kupon, yang pertama itu ada kupon tetap. Obligasi berdasarkan kupon tetap itu adalah obligasi dengan tingkat bunga yang ditetapkan sejak awal, tidak berubah selama masa berlaku obligasi. Biasanya untuk obligasi berdasarkan kupon tetap ini sering berada di pemerintahan dan koperasi. Lalu ada obligasi berdasarkan kupon variabel. Obligasi kupon variabel ini obligasi dengan tingkat bunga yang dapat berubah mengikuti perubahan suku bunga sesuai dengan acuan tertentu, seperti suku bunga SBI. Biasanya untuk obligasi kupon variabel ini sering terjadi di bank dan lembaga keuangan lainnya. Lalu yang terakhir ada obligasi tanpa kupon, yaitu obligasi yang tidak membayar bunga secara berkala, melainkan hanya membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Contohnya itu ada obligasi pemerintahan jangka panjang. Lalu untuk jenis obligasi yang kedua itu berdasarkan jangka waktu. Pertama itu ada obligasi jangka pendek. Biasanya obligasi jangka pendek ini jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Contohnya itu sertifikat deposito. Lalu yang kedua, obligasi jangka panjang. Biasanya obligasi jangka panjang ini jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Untuk contohnya itu sendiri biasanya ada obligasi di pemerintahan dan obligasi koperasi. Lalu yang terakhir ada obligasi berdasarkan penerbit. Untuk obligasi berdasarkan penerbit ini ada obligasi pemerintahan, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya itu surat utang negara dan obligasi retail Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta atau biasanya badan umum milik negara atau yang biasa disebut BUMN. Nah, untuk contoh obligasi korporasi ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan perbankan seperti Mandiri, BCA, BRI, dan semacamnya. Yang ketiga itu ada reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari banyak investor yang kemudian diinvestasikan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Untuk jenis-jenis reksadana itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Yang pertama itu reksadana pasar uang. Untuk reksadana pasar uang itu sendiri
jenis reksadana yang menginvestasikan seluruh dana yang terkumpul dari para investor pada instrumen pasar uang. Contohnya itu seperti deposito. Lalu yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Untuk reksadana pendapatan tetap ini adalah jenis reksadana yang sebagian besar dananya itu 80% diinvestasikan untuk instrumen utang. Tujuan dari reksadana tetap ini itu untuk menghasilkan pendapatan yang stabil bagi investor melalui pembayaran bunga secara berkala. Lalu jenis reksadana yang terakhir itu reksadana campuran. Untuk reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dananya ke berbagai jenis instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Untuk proporsi alokasinya, masing-masing instrumen dapat bervariasi tergantung pada kebijakan manajemen investasi. Lalu untuk jenis investasi yang terakhir yaitu ada derivatif. Derivatif itu adalah instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset dasar seperti saham, indeks, atau komoditas. Untuk jenis derivatif itu sendiri ada dua, yaitu berdasarkan pasar dan berdasarkan jenis kontrak. Derivatif berdasarkan pasar yaitu kontrak yang nilainya bergantung pada aset keuangan seperti saham, indeks, dan obligasi. Contohnya itu ada swap. Derivatif berdasarkan jenis kontrak itu instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari aset dasar seperti saham, indeks, mata uang, komoditas, atau suku bunga yang dikategorikan jadi beberapa jenis masing dengan karakteristik dan resiko yang berbeda. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai resiko investasi. Yang pertama, pasar. Harga investasi bisa naik turun karena faktor ekonomi, politik, atau sentimen pasar. Jadi kita dapat mencegahnya. Kita ini jangan hanya berinvestasi di satu jenis aset, tapi kita sebar di beberapa aset, seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain, supaya resiko ini lebih terkendali. Lalu yang kedua, ada kredit. Jika kita berinvestasi di obligasi atau memberi pinjaman, ada risiko pihak yang berhutang gagal membayar. Jadi kita dapat mencegahnya. Kita itu dapat memilih instrumen investasi dari pihak terpercaya dengan peringkat kredit yang tinggi. Lalu selanjutnya ada likuiditas. Ada investasi yang sulit dijual cepat, misalnya properti. Kalau butuh uang mendadak, kita bisa kesulitan mencairkannya. Jadi kita dapat mencegahnya dengan kita menyimpan dana darurat di aset yang mudah dicairkan, seperti tabungan ataupun reksadana pasar uang. Lalu selanjutnya ada inflasi. Jadi kenaikan harga barang atau jasa bisa mengurangi nilai uang kita. Misalnya 100 juta sekarang mungkin tidak cukup untuk membeli barang yang sama untuk 10 tahun lagi. Jadi kita dapat mencegah inflasi tersebut dengan memilih investasi yang nilainya cenderung naik seiring inflasi, seperti emas, properti, ataupun saham. Lalu yang terakhir ada regulasi. Perubahan aturan pemerintah atau kebijakan pajak bisa saja mempengaruhi nilai investasi kita. Jadi kita dapat mencegahnya dengan mempelajari aturan hukum di negara kita Indonesia sebelum berinvestasi dan update informasi secara rutin. Jadi intinya setiap risiko ini bisa diatasi jika kita paham situasinya dan mengambil langkah antisipasi yang tepat. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Yuk kenali struktur pasar modal di Indonesia bareng saya, Anis Firdaus. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan OJK sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain. Dengan terbentuknya OJK, tugas dan wewenang Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal beralih ke OJK. Meskipun terjadi peralihan wewenang, namun pada dasarnya fungsi pengawasan dan pembinaan pasar modal yang sebelumnya dijalankan oleh Bapepam tentu tetap dilanjutkan oleh OJK. Perbedaan utamanya adalah OJK memiliki cakupan pengawasan yang lebih luas, meliputi seluruh sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Adapun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Lalu, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. OJK ini memiliki fungsi yang pertama, menyusun peraturan di bidang pasar modal, menegakkan peraturan di bidang pasar modal. Yang ketiga, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, dan BAPEPAM, dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Yang keempat, menetapkan prinsip keterbukaan. Yang kelima, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP. Yang keenam, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Yang ketujuh, pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BAPEPAM sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan. Lalu di bawah OJK ada Self Regulatory Organization atau SRO, adalah organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya. Yang pertama ada Bursa Efek, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Pada saat ini di Indonesia ada satu Bursa Efek, yaitu Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan pinjaman penyelesaian transaksi bursa. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI. Lalu yang ketiga ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank, kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Lalu selanjutnya ada perusahaan efek, adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas seperti yang pertama ada penjamin emisi efek, yang kedua adalah sebagai penjamin emisi efek, perusahaan melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Yang ketiga, perantara pedagang efek. Yang keempat, perusahaan memperdagangkan efek untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Lalu ada manajer investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada lembaga penunjang pasar modal di Indonesia yang memiliki peran dalam mendukung operasional pasar modal. 3 lembaga utama yang sering dibahas adalah Biro Administrasi Efek, kemudian ada Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Untuk Biro Administrasi Efek atau BAE, BAI, memiliki fungsi utama yaitu pencatatan dan administrasi, yang merupakan tugas dari BAE untuk mencatat kepemilikan efek dan melakukan administrasi terkait hak-hak yang berhubungan dengan efek, baik di pasar pendanaan maupun pasar sekunder. Lalu yang kedua, sebagai fasilitator, lembaga ini berfungsi sebagai penghubung antara emiten dan investor, memastikan bahwa transaksi berjalan lancar sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Yang ketiga, pembagian dividen. BAI ini bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pembagian dividen kepada pemegang saham. Lalu yang keempat ada laporan tahunan. Mereka wajib menyampaikan laporan tahunan kepada posisi efek yang ditangani kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu selanjutnya ada Bank Kustodian, memiliki fungsi utama yaitu yang pertama penyimpanan efek. Bank Kustodian berperan dalam menyimpan efek dan harta lainnya berkaitan dengan efek, termasuk menerima dividen dan bunga.
Yang kedua, penyelesaian transaksi. Mereka juga menangani penyelesaian transaksi efek dan mewakili pemegang rekening nasabah dalam hal-hal yang berkaitan dengan investasi mereka. Selain itu, bank kustodian memberikan berbagai layanan terkait investasi seperti pengelolaan hak-hak pemegang efek. Lalu selanjutnya ada wali amanat, memiliki fungsi utama yaitu yang pertama, perwakilan pemegang efek. Wali amanat bertindak sebagai wakil pemegang efek khususnya untuk efek hutang atau sukuk. Mereka memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama pemegang efek tanpa perlu surat kuasa khusus. Yang kedua, perlindungan kepentingan investor. Lembaga ini berfungsi untuk melindungi kepentingan investor dengan memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga lembaga ini sangat melengkapi dan menjalankan fungsi pasar modal di Indonesia, memastikan bahwa transaksi berjalan efisien dan aman bagi semua pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya ada profesi penunjang pasar modal, terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk akuntan publik memiliki fungsi yaitu melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang kedua, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan BAPETA atau OJK ya. Yang ketiga, memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik. Lalu selanjutnya ada konsultan hukum yang memiliki fungsi yang pertama melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum, yaitu legal audit ya. Yang kedua, memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion terhadap emiten dan perusahaan publik. Lalu selanjutnya ada notaris. Tugas notaris atau fungsi notaris yang pertama adalah membuat berita acara RUPS, yang kedua membuat akte perubahan anggaran dasar, yang ketiga menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek. Lalu selanjutnya adalah penilaian, adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian, yaitu pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilaian. Lalu di sini ada emiten. Emiten dalam pasar modal adalah pihak yang melakukan penawaran umum untuk menjual efek kepada masyarakat. Emiten dapat berupa perusahaan, individu, asosiasi, atau kelompok terorganisir yang menerbitkan berbagai jenis surat berharga seperti saham dan obligasi untuk mendapatkan dana tambahan. Saya akan menjelaskan tentang materi peran investasi di pasar modal terhadap perekonomian. Pertama, sumber pendanaan bagi perusahaan. Dengan akses ke pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk memperluas bisnis, mengembangkan produk-produk inovatif, serta mengoptimalkan proses produksi sehingga meningkatkan profitabilitas. Kedua, alokasi sumber daya yang lebih efisien. Melalui mekanisme pasar modal, dana investasi dapat dialokasikan secara efisien ke berbagai sektor ekonomi yang produktif, sehingga meminimalkan risiko dan memaksimalkan potensi pertumbuhan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Kepercayaan investor yang tumbuh seiring dengan perkembangan pasar modal yang sehat akan menarik aliran modal asing, menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keempat, menciptakan lapangan kerja. Ekspansi bisnis yang didorong oleh investasi di pasar modal menciptakan efek berganda dengan membuka lapangan kerja baru, tidak hanya di perusahaan yang bersangkutan tetapi juga di sektor-sektor pendukung seperti keuangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait manfaat pasar modal. Nah, di sini manfaat pasar modal itu ada 5. Yang pertama yaitu sumber pembiayaan, yang kedua wahana investasi, yang ketiga penyebaran kepemilikan perusahaan, yang keempat keterbukaan dan profesionalisme, yang kelima lapangan kerja. Untuk sumber pembiayaan yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan atau jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua, wahana investasi yaitu sebagai tempat investasi
bagi investor yang berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga, penyebaran kepemilikan perusahaan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat, keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang kelima yaitu lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Untuk selanjutnya, yaitu contoh dari 5 manfaat pasar modal, yaitu yang pertama, sumber pembiayaan. Misalnya perusahaan startup teknologi Gojek berhasil mengumpulkan dana yang sangat besar melalui IPO atau Initial Public Offering di bursa saham. Dana ini digunakan untuk memperluas layanan, mengakuisisi perusahaan lain, dan mengembangkan teknologi baru. Dengan demikian, Gojek dapat tumbuh dengan pesat dan menjadi salah satu unicorn di Indonesia. Contoh selanjutnya yaitu wahana investasi. Seorang investor muda memutuskan untuk mengalokasikan sebagian uangnya untuk membeli saham perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek cerah seperti saham teknologi dan energi hijau. Dengan strategi investasi yang tepat, nilai portfolio investasinya terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga ia dapat mencapai tujuan keuangannya lebih cepat. Contoh selanjutnya yaitu penyebaran kepemilikan perusahaan. Perusahaan Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia telah memiliki jutaan pemegang saham. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan telah tersebar luas di masyarakat. Dengan demikian, manfaat dari pertumbuhan perusahaan dapat dinikmati oleh banyak orang. Contoh selanjutnya yaitu keterbukaan dan profesionalisme. Perusahaan yang tercatat di bursa saham wajib mempublikasikan laporan keuangan secara berkala dan transparan. Hal ini membuat investor dapat dengan mudah menilai kinerja perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Selain itu, perusahaan juga diawasi oleh regulator pasar modal sehingga praktik bisnis yang tidak sehat dapat diminimalisirkan. Contoh terakhir yaitu lapangan kerja. Sektor pasar modal menciptakan banyak lapangan kerja, mulai dari analisis saham, manajer investasi, hingga pedagang saham. Selain itu, pertumbuhan perusahaan yang didanai melalui pasar modal juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru dari sektor real.